Halo, selamat siang. Saya Tri Handayani dari program studi PJJ S1 Sistem Informasi dari kelas SI 203 akan mempresentasikan jawaban daripada soal ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Vesa Asi Siva Nurul Haq, Eskom MMSI untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Langsung saja ke nomor satu, ditanyakan perbedaan DMAIC dan DFSS. DMAIC atau Define Measure Analyze Proof Control dan DFSS Design for Six Sigma adalah dua metodologi yang digunakan dalam Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi proses. Namun keduanya memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Seperti tujuan DMAIC bisa digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada atau melanjutkan. Fokusnya adalah pada peningkatan kinerja proses yang sudah berjalan melalui pengurangan variasi dan cacat. Sedangkan pada DFSS digunakan untuk merancang atau merombak ulang produk yang ada atau proses baru dari awal dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dan standar kualitas yang sangat tinggi. Singkatnya, DMAIC merupakan metodologi yang dipergunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada melalui pengurangan variasi dan cacat. Cocok untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk DFSS sendiri merupakan metodologi yang dipergunakan untuk merancang produk atau proses baru dengan kualitas tinggi sejak awal, cocok untuk inovasi dan desain ulang besar. Hal penting yang bisa dicatat atau disimpulkan dari beberapa jurnal yang diberikan oleh Ibu Vesa. Untuk jurnal 1 dan 2, saya mencatat studi ini melibatkan studi kasus terperinci, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen ujian pekerjaan, seperti kenaikan ujian karena perubahan pemasok layanan kesehatan. Studi ini juga memperkenalkan kerangka kerja Lean Six Sigma. Baru untuk mengoptimalkan ujian pekerjaan karyawan, mengatasi masalah variabilitas tinggi dan peningkatan biaya. Pendekatan metode campuran yang menggabungkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk menilai dampak intervensi LSS pada proses manajemen ujian. Penelitian mengisi celah dengan menerapkan LSS 4.0 pada manajemen ujian pekerjaan, menawarkan kerangka kerja praktis untuk organisasi dan berkontribusi pada pengetahuan pengoptimalan proses. Untuk jurnal 3, penelitian jurnal ini menunjukkan bagaimana offsite manufacturing atau OSM dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan Lean Six Sigma atau LSS dengan Building Information Modeling atau BIM untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Studi ini berhasil mencapai tujuannya untuk menyempurnakan proses pengiriman konstruksi di OSM tadi dengan menerapkan LSS dan BIM, meminimalkan limbah, dan mempromosikan praktik ramah lingkungan. Implikasi manajerial termasuk menawarkan wawasan untuk meningkatkan proses OSM dan menerapkan digitalisasi dalam konstruksi di luar lokasi dengan menekankan BIM sebagai teknologi penting di samping prinsip-prinsip Lean untuk meningkatkan nilai dan mengurangi limbah. Implikasi teoritis menyoroti bagaimana LSS dapat diterapkan secara efektif dalam konteks konstruksi, menunjukkan penerapannya yang luas di berbagai sektor. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pengetahuan yang berharga bagi para profesional proyek untuk mengadopsi dan menerapkan praktik konstruksi ramping, berfungsi sebagai tolok ukur bagi organisasi konstruksi lain untuk meningkatkan proses dan upaya keberlanjutan mereka. Oke, pada jurnal 4, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana siswa profesional memandang pengajaran teoritis berbasis modul dikombinasikan dengan penerapan teori praktis untuk masalah bisnis nyata bersama dengan umpan balik dari guru dan sesama siswa tentang pekerjaan mereka. Studi ini menemukan bahwa pemilihan metode dan teknik dalam kursus berguna bagi peserta, berkontribusi pada pemahaman mereka dan penerapan metode peningkatan kualitas dalam proyek nyata di tempat kerja mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini menyumbangkan wawasan berharga tentang pentingnya pembelajaran reflektif dan kebutuhan akan model studi yang disesuaikan dengan umpan balik dari teman, sebaya, dan guru untuk siswa profesional dalam kursus manajemen mutu. Baik, mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan dari soal-soal yang Ibu Vesa berikan untuk ujian tengah semester genap 2023-2024. Terima kasih, mohon maaf apabila ada ketidakjelasan saat membacakan materi. Selamat siang.